kalau boleh tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu, mungkin bisa open kamera ya. Jadi kita bisa ngobrol ini dengan saling bertatap muka supaya lebih mengenal, supaya juga lebih bersemangat karena bisa melihat ekspresi satu dengan lainnya. Tapi jika Bapak Ibu berada di luar tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekali lagi kami sapa Shalom. Puji Tuhan Shalom. dengan penuh rasa syukur kita dapat berkumpul pagi ini dalam forum yang berharga ini ya, meskipun masih melalui Zoom. Menjadi agenda eklesia mengadakan parenting setahun sekali karena kita merasa perlu untuk terus belajar sebagai guru dan orang tua untuk mendampingi anak-anak kita mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Dan khusus hari ini kita punya tema yang sangat menarik yaitu sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu baca. Di situ ada listen, understanding, talk. Nanti akan dibahas cara bicara orang tua menentukan cara berpikir anak. Dan hari ini kita akan kita akan diperlengkapi dengan topik yang menarik yaitu membangun komunikasi efektif dalam mendampingi proses belajar dan perkembangan emosi anak. Ya, dan hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber luar biasa kita, yaitu Ibu Ande Gracia. Beliau adalah seorang praktisi neuroscience terapan ya. Nanti kita akan kenalan lebih dalam lagi dengan narasumber kita ini yang akan memperlengkapi kita dari sisi yang baru nih ya buat kita semuanya, buat beberapa kita barangkali. Kalau yang sudah akan lebih diperlengkapi lagi. Ya, puji Tuhan. Eh, Sebelum kita ke sana, kita akan mulai pertemuan kita dengan doa. Kepada Miss Aida yang akan membuka pertemuan ini dalam doa, silahkan Miss Aida. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya, hari ini memang Hmm. sesuatu yang sebenarnya kita nanti-nantikan sebelum kami Dah, bertemu dengan Ibu Ane ada ini kerja, luar biasa yang itu waktu kita doa kerja. siapa yang akan untuk parenting ternyata Tuhan kirimkan Ibu Ane. Terima kasih Ibu Ane untuk kesediaannya berbagi ilmu dengan kami Sekolah Eklesia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Bapak kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih hari ini hari yang luar biasa karena kami percaya hari ini kami akan diperlengkapi sesuatu yang baru untuk setiap kami khususnya guru dan juga orang tua. Bagaimana cara kami mendidik anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal pagi ini yang akan dibukakan untuk kami semua. Kiranya Tuhan memakai Ibu Ana lebih dan lebih lagi, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala kami di dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap para orang tua untuk dapat fokus, konsentrasi, mendengarkan apa yang disampaikan yang pastinya akan membekali kami semua dengan guru-guru juga bagaimana kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan serahkan kepada Miss Lydia, Kepala Sekolah PAUD dan SD Eklesia. Silakan Miss Lydia. Ya, baik, Miss Aida, terima kasih, Miss Pin, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu, semuanya shalom. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini ya. Kita bersyukur kalau kita dapat berkumpul dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kita akan dibekali oleh melalui Ibu Ana Gracia yang pastinya Tuhan kirim secara khusus karena kami terus berdoa siapa Tuhan untuk narasumber kita pada tahun ini parenting ya. Dan saya juga bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah hadir
pagi hari ini adalah komitmen bersama kita sejak awal kita bekerja sama di Sekolah Eklesia, yaitu untuk bersama-sama kita bisa mendidik anak-anak kita ya, khususnya kalau ada parenting dan ada acara-acara lain, kita guru sekolah dengan orang tua, kita akan bekerja sama dengan baik demi perkembangan anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk kehadirannya. Tidak panjangkan, waktu ini sangat berharga. Saya akan berikan waktu selanjutnya kepada Ibu Ane Gracia. Terima kasih Ibu sudah hadir, sudah menyempatkan diri untuk berbagi dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Silahkan Ibu, terima kasih. Terima kasih pada para guru, pimpinan sekolah, dan orang tua murid hebat yang luar biasa. Shalom, saya Ane Gracia. Saya latar belakangnya dari bidang kesehatan. Tapi kemudian memberikan diri untuk mengembangkan program yang berbasiskan perkembangan fungsi otak, terutama pada anak usia dini dan remaja. Karena kita tahu bahwa pada usia tersebut, sejak dari zaman ke zaman, kita tuh butuh sekali mempersiapkan anak-anak untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh. Tapi kok sepertinya perkembangan zaman sekarang ini memberikan tantangan yang bertubi-tubi. Nah, salah satunya dari semenjak anak-anak itu masih sangat kecil, kita itu sudah mulai memperhatikan bahwa anak generasi sekarang itu menjadi lebih sulit untuk fokus mendengarkan. Atau kalau orang Betawi itu ya, malahan suka bilangnya gampang banget ya mereka nyolot. Artinya mudah sekali buat mereka seolah-olah mau saut-sautan gitu sama kita. Padahal berapa pengetahuan yang mereka sudah punya, berapa banyak informasi yang sudah ada. Ternyata orang tua kadang-kadang, wah kaget juga ya, kok anaknya tahu ini, tahu itu. Rupanya dari scrolling ya. Dari info-info pada perangkat-perangkat digital yang tidak kita duga. Nah, maka kita sekarang jadinya punya dua kondisi. Sebetulnya anak tahu atau nggak tahu. Kalau dia tahu apa ya? Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, pada topik hari ini, listen, understanding, and talk. Itu ada 3 bagian memang. Dan dari dasar kerja otak, memang 3 bagian ini adalah 3 bagian yang unik. Listen, kita yang mendengar, dia yang bicara. Tapi listen itu juga bisa dia yang mendengar, kita yang bicara. Nah, kuncinya masuk nggak ke tahap kedua, understanding. Masuk nggak di otak untuk dimengerti? Atau cuma jadi suara-suara noise aja? Suara-suara yang ramai di sekitar, riuh, rendah, gaduh gitu. Ya. Kemudian ada bagian yang terakhir, talk. Loh, talk itu apa? Talk itu temennya yang tadi di depan, listen. Artinya jadinya kita mesti tahu kapan listen, kapan talk. Dan ini mesti bergantian supaya otaknya bekerja dengan baik. Nah, untuk itu saya akan share supaya ngobrolnya lebih enak ya. Kita pakai share screen. Oke. Nah, baik. Semoga ini terlihat dengan jelas ya. Kita akan langsung mulai. Nah, nomor 1, kita mesti tahu bahwa kita mendengar itu menggunakan telinga. Gitu ya. Ada 5 indera dalam perkembangan manusia yang betul-betul menjadi alat penerima informasi dari dunia luar, dari luar diri kita. Ya, kita melihat, kita mendengar, kemudian kita merasa, mencecap ya di lidah kita menghidu, kita menghirup aroma, itu informasi buat otak juga, dan kemudian kita menerima rabaan, sentuhan, tekanan, dingin atau panas ya, dan juga
ups, ada rasa nyeri gitu ya. Itu kita terima dari inderanya kita. Nah, kita fokus pada pendengaran. Di pendengaran ini, ternyata pendengaran itu punya area yang besar di luar kepala kita yang disebut dengan daun telinga gitu ya. Daun telinga itu memang memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk kita bisa menangkap gelombang. Jadi daun telinga ini punya lingkaran-lingkarannya gitu ya. Itu tugasnya untuk mengerucutkan gelombang yang ada di luar dan ditangkap masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam area telinga gitu ya. Nah, masuk ke dalam area telinga ini, nanti ke dalamnya dia akan masuk ke dalam saluran, lalu di saluran itu gelombang yang ada di luar akan berubah menjadi gelombang yang bergetar. Karena dia akan menggetarkan gendang telinga kita. Lalu gendang telinga yang sudah bergetar itu akan menggerakkan tulang kecil di belakang gendang sehingga berubah lagi gelombangnya menjadi gelombang yang mengetuk, bergerak, mekanik, dia ketuk-ketuk, ya seperti kita tepuk tangan gini, ketuk-ketuk-ketuk. Lalu ini ternyata hasil dari ketuk-ketuk-ketuk, pernah nggak sih masuk di kolam, habis itu air di kolam kita tepuk-tepuk gitu, airnya akan muncrat kemana-mana dan di sekitar kita airnya itu akan bergelombang-gelombang. Nah, rekan-rekan, ternyata ketukan tulang di dalam telinga kita itu juga akan menggetarkan cairan di belakang. Dan cairan itu kena bulu-bulu halus, dia mengirim sinyal ke dalam otak. Wah, ternyata perjalanan mendengar itu panjang ya. Tapi buat kita baru dengar dor. Wah, kita udah langsung dengar. Perjalanan panjang itu ternyata hitungannya lebih kecil dari 1 detik. Milidetik. Gitu ya. Hebatnya ya Tuhan menciptakan. Nah, setelah jalur-jalur di belakang telinga kita ini, dia ternyata setelah yang seperti air ditepuk-tepuk ya, berubah menjadi sinyal listrik. Karena otak kita itu tuh isinya listrik. Ya, dan listrik itu diantar oleh cairan. Maka saya jadi langsung kasih tips nih. Bapak Ibu, yang anaknya kurang cairan, dehidrasi, itu kemungkinan proses kerja otaknya jadi lebih menurun. Karena sinyal-sinyal di otak nggak pada nyambung. Jadi kita perlu sekali, penting sekali, memberikan kepada anak-anak kita itu nutrisi dan cairan yang cukup supaya sinyal di otaknya itu pada nyambung-nyambung. Jadi dia bisa menerima stimulus dari luar, menerima sensor dari luar, dan diproses di otaknya. Nah, otak itu banyak yang suka dengar, wah anak saya ini otak kanan banget, atau otak kiri banget gitu ya. Sebetulnya otak nggak kerja sendiri. Nggak mungkin hanya otak kiri kerja atau hanya otak kanan. Wah, kita belajarnya mesti melatih otak kanan. Nggak mungkin. Pasti otak kanan kiri bekerja bersama-sama ya. Karena bahkan waktu kita mendengar, di otak itu berprosesnya sudah langsung bagian kanan dan kiri. Jadi bagian kanan akan memahami intonasi, ya. Jangan. Intonasinya naik tuh, tinggi tuh. Berarti ada pesan emosi yang diantar. Beda dengan jangan. Oh, lain pesan emosinya yang diantar. Tidak. Pesan emosinya galak ya. Dengan enggak, tidak kok. Oh, lain pesan emosi yang diantar. Itu kerjaan otak kanan tuh, yang menangkap nada untuk pesan emosinya. Tapi yang menangkap infonya ya, jangan, tidak boleh kerjakan itu. Nah,
itu struktur bahasa dan susunan kata ditangkapnya sama otak kiri. Jadi kanan dan kiri kerja bareng untuk menangkap pesan yang disebut dengan paham. Ya, jadi jangan harap anak kalau belajar pakai gadget, terus di gadgetnya itu pakai suara AI yang nggak ada intonasi yang baik, intonasinya datar ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan untuk memberikan kepada kita informasi mengenai cara otak kita mendengar suara. Wah, kalau gitu ngomongnya mah nggak ada yang tertarik. Kita ngomong itu mesti ada nada yang tinggi. Ayo, udah ngerti belum? Ada jedanya, gitu ya. Kenapa? Supaya otak kita itu menerima dan memahami apa yang disampaikan. Gitu ya. Jadi berarti untuk listen itu perlu kita kalau bicara sama anak ada nada dengan kalau orang awam ngomongnya hati itu adanya di dada ya. Sebetulnya hati itu, emosi itu diaturnya di otak ya. Jadi emosi yang diatur oleh otak itu ikut membumbui pesan. Maka hati-hati parents ya, Bapak dan Ibu, kalau mau bicara talk pada anak, itu pastikan dulu Anda tuh punya emosi yang netral minimal. Minimal tuh netral. Lebih bagus lagi emosi cinta kasih. Tapi kalau lagi sebel, gimana dong Ibu? Ini udah gemes banget nih, gitu ya. Maka jangan sampai kita bicaranya itu dipenuhi dengan emosi yang negatif. Boleh di depannya kita emosinya kita kasih tahu dulu, kita marah. Enggak, mami enggak suka. Oke, tapi abis itu jangan terus-terusan pakai emosi marah. Belakangnya mulai kita proses dengan emosi yang berintonasi menenangkan supaya pesannya masuk, dipahami oleh anak. Nah, kalau anak yang bicara, pada waktu kita yang mendengar, lalu dia ngomongnya panjang banget. Stop. Kamu lagi bilang apa sih? Coba ulangi depannya. Gimana? Bilang apa tadi? Tadi teman saya di sekolah. Nah, itu kan kalimat berita. Jadi mestinya intonasinya datar-datar aja. Nggak usah, aduh, tadi teman saya di sekolah. Nggak usah gitu. Mulai. Ajak anak kita meregulasi emosinya. Oke? Jadi dari hanya mendengar dan bicara, kita tuh sebenarnya sudah sedang melatih anak juga untuk meregulasi emosi. Ya. Nah, mendengar itu juga ada dua. Ada yang mendengar pasif, nggak pakai mikir, dan ada yang mendengar aktif. Oh, itu kerja otaknya beda tuh. Kalau dia mendengar pasif, cuek bebek. Tapi kalau dia mendengar aktif, maka kelihatan matanya akan melihat, nanti lihat tempat lain. Terus kadang-kadang ada nyautnya. Nyautnya itu pakai mengangguk, pakai matanya membesar, kemudian tenang lagi, atau pakai bunyi. Oh, nah itu mendengar aktif. Maka kerja otaknya juga beda. Kalau mendengar aktif itu kerja otaknya lebih ramai, lebih sibuk, lebih seru dibanding yang mendengar dengan pasif. Itu kenapa kalau guru di sekolah pasti akan memberikan materi itu dengan interaksi dua arah. Memastikan siswanya itu mendengar aktif. Kadang-kadang boleh dengan bertanya. Coba tadi yang barusan dibilang apa? Yang angkat tangan dan benar, tapi jangan lewatkan yang tidak angkat tangan untuk ditanya juga. Jangan-jangan dia pendengar pasif. Jadi cuma sampai di telinga aja. Biasanya yang sampai di telinga aja hanya mendengarkan kata-kata yang kita berikan tekanan, volume, dan intonasi yang besar. Ya, ingat, jamnya harus diperhatikan ya. Jamnya adalah jam untuk, nah apalagi udah sampai diulang. Nah itu mendengarkan pasif dia ingat. Yang dia ingat apa? Jamnya Bu. Jangan pikir bahwa dia sudah mendengar. Karena bisa jadi dia pasif. Dia pasif karena yang dia dengar hanya pengulangan dan penekanan. Ya,
Tapi kalau mendengar aktif, itu dia tahu kenapa dengan jamnya. Dia bisa jelaskan. Ya, itu mendengar aktif. Jadi beda banget ya mendengar aktif sama mendengar pasif. Nah, di otak kita itu kalau paham, tadi ya udah saya sebut, kalau paham, otak kanan dan kiri bekerja. Nah, di antara dua belahan otak kanan dan kiri, di tengahnya tuh ada daerah yang dipenuhi dengan organ-organ di area tengah dari otak. Nah, di area tengah dari otak itulah yang akan memproses supaya kanan sama kiri kerjanya bareng. Maka dia akan melibatkan aktivitas dari otak bagian depan yang bagian melakukan pengelolaan paling padat karena dia ini menjadi pusat kendali ke semua daerah otak. Jadi semua garis-garis atau kabel-kabel yang ada di otak kita itu pasti akan menuju daerah pusat yang ada di bagian paling depan nih, di antara dua alis kita. Ini adanya otak yang disebut dengan bagian paling depan. Nah, agak turun ke bawah, ini ada yang disebut dengan mirroring neuron. Nah, mirroring neuron ini yang tadi dekat dengan area pendengaran, ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, nih area pendengaran ya. Itu di bagian bawah sini ada yang disebut mirroring neuron. Mirroring neuron ini paling gampang niru. Jadi kalau kita udah ulang, maka mirroring neuron ini pasti akan segera menyimpan dan nanti akan malam hari waktu kita tidur, dari mirroring neuron ini akan membagi-bagi. Dia simpen tuh ke kotak-kotak memori yang tempatnya berbeda-beda di otak kita. Mirroring neuron ini selain menerima info dari bagian pendengaran, dia juga menerima info dari bagian penglihatan. Ya, penglihatan itu diterimanya di otak bagian belakang, tapi juga ada penerimaan di otak bagian depan. Nah, itu langsung diolah tuh sama mirroring neuron. Maka hati-hati ya. Ini mirroring neuron paling banyak terjadi atau paling banyak jumlahnya pada anak. Sampai tua pun kita punya mirroring neuron. Makanya banyak yang suka bicara, oh belajar itu ATM, amati, tiru, dan modif. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita punya mirroring neuron yang memang tukang niru gitu. Memang tugasnya meniru. Dia niru dulu, baru setelah ditiru dikirim ke bagian depan otak, diproses. Kalau cuma ditiru doang, kita nggak beda sama sekelas Beo. Maka anak yang ceritanya banyak dan panjang sekali, wajib kita ajak diskusi patah-patah. Stop dulu. Tunggu. Tadi apa? Maksudnya apa? Di sekolah. Di sekolah itu di ruangan mana? Ceritanya tadi ini lagi di luar kelas apa di dalam kelas? Dengan kita perdalam seperti itu, kita sedang menghentikan proses di otak yang berantakan dan kita sedang mendidik otak untuk bertahap melakukan penataan. Apalagi nih ya, sama anak-anak yang tidak sempat di usia dini, di usia 2 tahun itu kita ajari untuk hidup teratur. Ya, mulai dengan bangun tepat waktu. Habis bangun urutannya adalah gosok gigi dan mandi. Habis itu sarapan, ganti baju. Baru kemudian mempersiapkan apa yang mau dibawa ke sekolah, misalnya gitu ya. Bangun tidur, bersihkan dulu. Minimal bocah-bocah kecil ini angkat bantal, taruh di posisi kepala. Bantu ibu melipat selimut. Kalau itu tidak dilakukan, mirroring neuron yang membentuk pembiasaan nggak akan terjadi. Maka nanti di sekolah pun berantakan dianya. Dan untuk membantu kembali melatih pada usia di atas 4 tahun dengan cara satu, kembali kita perkuat kebiasaannya, diulang. 2, waktu cerita itu mesti tertata rapi. Jadi waktu bagian dia talk, kita tuh listen, bukan nyambil mendengarnya. Tapi betul-betul kita listen dan kita minta dia untuk tertata rapi menyampaikan informasinya. Kita tanya kepada dia. Dan pada waktu anak sedang bicara, kita
meresponnya itu juga menjadi pengaruh pada kecerdasan anak. Kalau kita kelihatan mendengarkan dengan respon baik, ya, dengan respon kita, oh gitu. Tadi gimana jadinya? Di luar atau di dalam kelas? Oh, wah itu kan panas ya. Oh ya gitu. Nah, pada waktu itu kita mengizinkan anak di otak dia mendapatkan hormon yang disebut oksitosin, ya, yang membangun cinta sehingga dia bisa ngomong tanpa ada merasa dihakimi. Beda kalau kita, gimana? Jadi, ya ampun, kamu tuh gimana sih? Masa ya di luar kelas? Itu kan mestinya kamu di dalam kelas jam segitu. Terus gimana? Wah, kalau gaya kita komunikasi begitu, yang keluar tuh hormon lain, ya. Yang keluar tuh bagian hormon yang disebut neurotransmitter, ya. Itu yang keluar kortisol yang menghambat proses informasi. Oke? Nah, pada proses produksi bicara, tadi mendengar ya, yang ini sekarang bicara. Waktu bicara, kita itu melibatkan area otak yang lain. Tadi kita udah tahu mendengar di sini, mirror di sini, daerah pusat info di sini ya. Nah, proses bicara itu melibatkan daerah otak yang di atas. Termasuk daerah yang menggerakkan otot-otot untuk kita artikulasi. Sehingga kalau kita bicaranya jelas, orang itu juga akan mendengarkan dengan baik. Jadi proses kita bicara itu bukan di mulut, tapi di otak yang sibuk. Oke? Nah, proses sinkronisasi. Jadi dalam berkomunikasi, kita itu bicara dengan nada. Di sekitar kita juga ada suara riuh atau tenang, ya. Itu mendukung gelombang otak sehingga baik pembicara maupun pendengar itu memiliki transfer emosi, empati namanya, yang mendalam sehingga terjadi hubungan yang baik selama proses komunikasi. Sekali, 2 kali, 3 kali proses komunikasi itu tidak terbentuk dengan empati, tidak terbentuk dengan frekuensi emosi yang baik, maka komunikasi itu akan menjadi lebih pendek dan semakin pendek, ya. Dan lama-lama nanti komunikasi itu bisa putus. Jadi kita penting ya untuk memperhatikan kata yang di tengah dari judul kita, understanding. Oke? Ingat, di otak kita memori itu akan terbentuk pada waktu kita menerima informasi, menerima sensor yang diterima oleh indranya kita, ya. Nah, setelah itu diterima, semuanya itu akan diolah. Jadi selain ada memori pertama masuk, itu akan diolah menjadi working memory, kemudian disimpan pada tempat-tempat penyimpanan, lalu setelah disimpan, working memory ini bisa dilatih dan akan berdampak pada kecerdasan, ya. Dan working memory ini membutuhkan atensi yang baik. Oke? Nah, di otak itu cara kerjanya tuh ramai dan repot sekali. Maka sekali lagi saya ulangi, anak harus punya kecukupan nutrisi dan cairan. Jangan pikir anak itu makan nasi 1 piring, lauknya 1 kepal, dagingnya itu 3 jari, katanya gitu ya. Ada rumus ya, menyebutkan menu makan anak itu cukup. Kalau ternyata dia baru dapat pelajaran yang penting sekali, kalau ternyata dia baru bekerja fisik, itu berarti 2 pengeluaran energi besar, ya. Jangan bilang anak yang diem, tapi kalau dia betul-betul lagi melatih soal, sedang membaca, membuat kesimpulan gitu ya, membuat bahan presentasi, itu makan energi banyak di otaknya. Maka memberikan snack buah, karena kalau buah itu langsung ya, mikronutrien dapat, cairan dapat gitu ya. Memberi snack yang diolah di rumah, ibu membuat, itu ada karbohidrat sedikit gitu ya.
itu akan membantu anak otaknya bekerja dengan baik. Oke. Jadi ada 3 hal penting dalam konteks kita berkomunikasi ini. Volume boleh besar. Ya, volume tidak apa-apa besar. Tapi pitch atau nada itu jangan tinggi. Pitch atau nada kita usahakan tetap pada nada yang tengah. Ya. Jadi kalau buat ibu-ibu jangan pakai sopran, Bu. Mezzo sopran aja. Alto lebih bagus. Bapak-bapak juga boleh tenor ya, tapi jangan pindah ke mezzo. Bapak-bapak punya mezzo tuh tinggi. Gitu ya. Lalu kecepatan bicara. Jumlah kata per menit. Jangan buru-buru. Usahakan mengucapkan kata-kata itu jelas. Sehingga kita betul-betul dipahami maksudnya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa dalam 3-5 menit jumlah kata kita itu nggak boleh ratusan, maka kita akan selektif memilih kata. Jangan menggunakan kebanyakan kata sambung. Jadi gini loh, sebetulnya ya, maksudnya tuh gini, itu tuh nggak usah, giniin aja. Paham nggak sih yang dimaksud apa? Ya, itu kebanyakan kata sambung, malah nggak ada pesannya sama sekali. Nah, hambatan dalam komunikasi efektif bisa jadi dari faktor biologis pada otaknya, ya, yang merespon dengan emosi terlalu gede. Akibatnya stres, ya. Itu hambatan yang sering terjadi. Dan kemungkinan karena tidak bisa komunikasi dengan manusia luar, jadi dia komunikasinya di dalam kepalanya sendiri. Jadi dia berdialog dalam kepalanya sendiri, dan karena dialognya itu dipenuhi dengan emosi negatif, stresnya makin lama jadi makin berat. Ini akan menghambat komunikasi dengan orang luar. Ya, jadi gara-gara komunikasi luar tidak menyenangkan, kepalanya jadinya berdialog sendiri, akibatnya tidak mau berkomunikasi keluar. Wah, ini jadinya blunder kata orang, gitu ya. Gunakan respon yang punya empati, ya. Suasana itu mesti aman dan nyaman. Jadi jangan ngobrol sambil lari-lari. Itu nggak aman, bisa jatuh, ya. Ngobrol sambil loncat-loncat nggak aman, ya. Nyaman itu juga berarti nggak sambil keringetan, sambil gatel-gatel. Wah, kalau anak baru keringetan gatel-gatel jangan langsung disuruh cerita. Bersihkan dulu, ya, minimal pakai lap basah gitu. Ganti dulu bajunya, cari suasana yang teduh. Anak akan merasa nyaman, baru dia akan bisa berespon dengan empati. Lalu jangan lupakan komunikasi nonverbal. Wajah kita tuh saling bertatapan, ya. Nyambi ngomong sama anak itu akan membuat anak merasa tidak mendapat respon yang baik, ya. Nada suara tadi kita sudah bahas. Nah, memang kalau suasana kita berada di tempat kafe yang rame gitu ya, kita mesti menemani anak belajar sambil kita lagi nunggu orang, sambil nunggu anak jam les berikutnya, kita mengobrol. Ini sekarang ada alat-alat bantu yang bisa dipakai ya. Jadi kita punya perangkat-perangkat yang kita bisa dapatkan di sekitar kita, sehingga kita bisa bicara dengan suasana seramai apapun di kafe, tapi nyaman gitu ya, fokus, karena suara itu betul-betul diantar gitu. Jadi kita nggak seperti ngomong sendiri, tapi lawan bicara kita dengerin sebelah, lihat apa yang ada bunyi gitu ya, itu terganggu sekali. Jadi gunakan suasana yang menyenangkan ya. Solusi untuk diskusi yang senyap pada waktu harus belajar di luar rumah atau belajar di rumah tapi yang terlalu ramai. Karena rumah kita dekat dengan jalan besar, dekat dengan jalanan yang banyak jualan gitu ya. Maka gunakan solusi senyap untuk kita bisa membuat anak-anak kita menikmati. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah untuk kita bisa menciptakan suasana anak kita berkomunikasi.
10 menit itu dahsyat dan luar biasa manfaatnya dibanding ngobrol berjam-jam tapi tidak dengan respon empati. Itu yang saya mau sampaikan sebagai bahan awalan kita diskusi. Saya persilahkan untuk dipandu kembali diskusinya dari pihak sekolah. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Ana untuk paparan pembuka ini masih ya. Ya, kepada Bapak Ibu dari paparan narasumber kita tadi, tentu kita ini kan daily life kita ya. Adakah pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan langsung kepada narasumber atau bisa juga lewat chat ya? Oh, sudah ada masuk lewat chat nih, Ibu Ana. Langsung ditanggapi? Boleh? Bisa? Baik. Ya, kita lihat yang ada Saya di bacakan atau? chat. Iya, soalnya agak mesti scrolling. Ini ya, yang tentang artikel ya, Bu ya. Bahwa jika kita Sudah. bicara keras, teriak pada anak, itu mempengaruhi otak Betul, betul. anak, gitu ya. Jadi trauma, waduh, iya ya. Sudah terlanjur marah teriak, apa harus yang kita lakukan? Saya mulai dari situ dulu. Saya tidak terlalu cepat menggunakan kata trauma. Karena kata trauma itu dipakai oleh sahabat-sahabat sejawat kita di psikologi, itu sesuatu yang betul-betul mengganggu dan merusak, gitu ya. Tapi berteriak pada anak kalau kita lakukan itu untuk satu menyelamatkan, itu nggak apa-apa. Awas jatuh, nggak apa-apa, gitu ya. Kita berteriak keras dan menggunakan emosi sesaat untuk menghentikan anak yang kondisinya dia itu memang di luar kendali, gitu ya. Itu boleh. Ya. Kita marah atau berteriak karena dia sudah berulang-ulang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak benar berulang-ulang. Maka satu momen kita pakai untuk tegur dengan keras. Tidak apa-apa. Namun cukup satu kali itu. Sesudah itu maintenance-nya nggak perlu lagi pakai teriak-teriak dan marah-marah. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh sama sekali berteriak atau tidak boleh sama sekali menunjukkan emosi ketidaksepakatan kita, ketidaksetujuan kita, kalau memang itu betul-betul signifikan, membahayakan, dan mengganggu perkembangan dia. Itu jadi tidak akan sampai terjadi kerusakan otak karena jika kita lakukannya purposif, bertujuan, maka setelah itu anak makan, setelah itu kita menyayangi dia, itu otak itu plastis, otak itu punya kemampuan untuk recovery. Jadi dengan gizi yang cukup, cairan yang cukup, tidur yang cukup, dan kita menunjukkan bahwa kita menyayangi dia, tadi itu kita menegur dia karena memang kondisinya dia tidak benar, itu tetap otak akan punya proses recovery. Tapi kalau terjadi KDRT gitu ya, atau KDRS, kekerasan dalam sekolah, bisa gitu? Bisa ya. Kekerasan di sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, misalnya gitu. Itu continue dan tidak sempat di recovery. Artinya anak juga nutrisinya jelek, tidak minum cukup, tidak tidur, tidurnya tidur ketakutan gitu ya. Itu yang akan merusak otak. Karena pada kondisi tersebut anak tidak sempat otaknya mengalami kondisi perbaikan, jadi nggak sempat recovery, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu anak zaman sekarang kalau orang tuanya marah pasti ada alasan, jawaban. 1 kali, 2 kali dipanggil tidak jawab, kita kesel. Bagaimana kita harus lakukan? Oh, kita mesti latih ulang. Anak itu punya alasan, itu biasanya hasil dari tadi mirroring neuron. Jadi udah pernah terjadi bahwa anak itu kalau dia lihat contoh ada orang marah terus disautin, yang marah pertamanya itu runtuh gitu. Nah, jika ini dia pernah lihat, maka dia akan mencoba. Dan kalau dia mencoba itu berhasil, itu akan dilakukan berulang-ulang. Jadi kita perlu melatih kembali, ya, retraining the brain. Brainnya itu dilatih ulang. Salah satu cara yang terpenting adalah jika anak itu nyaut pada waktu kita panggil,
lalu kita memperbaiki. Kalau mama panggil, jawabannya ya. Itu adab, itu budaya di rumah itu mesti ditegakkan. Dan mama sama papa jadi mesti punya kesepakatan. Mama papa punya kesepakatan berapa lama? Sepanjang usia anak itu sampai kurang lebih antara 12 atau 15. Kalau solid di 12, oke, itu cukup. Dia udah kuat untuk ke atasnya. Tapi kalau belum cukup solid itu sampai 15. Anda punya anak berapa orang? 3, berarti tunggu sampai yang paling kecil 15 tahun gitu ya. Sepanjang itulah kita penting sekali untuk selalu punya kesepakatan dalam pengasuhan dan pendampingan anak. Tidak perlu ada bad cop, good cop. Tapi bisa ayah dan ibu itu secara situasional bergantian sehingga anak tahu bahwa ayah dan ibu itu punya pendapat bisa berbeda, tapi sikapnya adalah untuk mendampingi, untuk mendidik. Ya. Gimana supaya anak perempuan, nggak cuma perempuan ya, laki perempuan mau curhat terbuka kepada kita? Apakah kita membangun kebiasaan berdialog dan juga mengekspresikan emosi kita secara wajar? Contohnya, kita nggak sepaham dengan ayah karena misalnya ayah itu mengambil keputusan untuk menjual kendaraan, misalnya begitulah. Itu kan keputusan orang dewasa ya. Tetapi kemudian perbedaan pendapat itu ditunjukkan di depan anak dengan cara yang terkendali. Kalau mau berantem, berantemnya di luar. Berantemnya cari momen gitu, lagi keluar. Atau lagi anak sekolah, ya sempatkan. Atau anak lagi ada event, ayah dan ibu jadi ngobrol gitu loh. Kalau memang pengen bicara dengan suara keras dan tinggi. Tapi di depan anak, perbedaan pendapat itu mesti diperlihatkan. Jadi ayah mesti menyampaikan, iya, ayah mesti jual dulu. Karena kita nggak punya cadangan dana untuk beli baru, tunggu nanti baru yang ini dijual gitu. Kita memang mesti punya proses itu. Terus mama bilang, iya tapi kan jadi repot. Sekarang ngantar-ngantar ke sekolah kita jadinya mesti mengatur ulang. Gak apa-apa, papa jadi ikut mengatur jam kerja juga. Jadi sementara bisa ikut nganterin kakak atau adik yang sama mama, kakak sama papa gitu. Nah, perbedaan pendapat itu ditunjukkan, tetapi pengelolaan regulasi emosinya diperlihatkan. Itu memperlihatkan kepada anak dan membuat anak melihat bahwa, oh, ternyata kalau kita punya perbedaan itu boleh bicara. Boleh kita menyampaikan dan orang tua akan menanggapinya dengan memberikan masukan dan jangan ragu kalau mengatakan, saya tidak paham yang kamu maksud. Tunggu, mama papa pikir dulu, mama papa cari dulu info di luar. Apa itu? Karena beberapa anak kadang-kadang menggunakan juga istilah-istilah yang dibawa dari sekolah gitu ya, dari teman-teman yang membuat kita tidak paham apa sih yang dia lagi omongin gitu. Jangan ragu untuk mengatakan, mama papa mau cari info dulu. Itu juga akan membuat anak mengetahui zaman sekarang itu kita bisa mencari informasi melewati digital, tapi bukan berarti internet itu adalah sumber informasi yang paling akurat. Tetap diskusi bersama keluarga dan sekolah itu yang akan memberikan kepada kita solusi. Ya, ini untuk anak sulit fokus. Ada beberapa anak yang menjadi terbiasa. Zaman dulu, terutama pada anak-anak yang dibantu. Jadi dibantu oleh orang tua untuk proses belajarnya. Akibatnya dia menggunakan aktivitas fisiknya untuk kegiatan yang lain. Ya, dia mencari aktivitas fisik. Terkombinasi lagi dengan anak-anak yang banyak digendong di waktu masa umur di bawah 3 tahun. Itu besar kemungkinan dia akan lebih banyak melakukan aktivitas interaksi fisik karena tubuhnya itu mencoba mencari kenyamanan pada gravitasi. Nah, tentu saja sebaiknya kita mengenal profil anak ini dulu. Kita bisa melakukan proses pengambilan data profiling ya, supaya tahu sebetulnya kenapa dia mesti bergerak untuk mendapatkan fokusnya dia. Kalau ternyata kita bisa memberikan bantuan, ada yang memberikan bantuannya dengan aktivitas fisik sederhana, ada yang memberikan bantuannya dengan memberikan pemijatan itu ya, dan membangun kembali kemampuan atensinya dia, maka kondisi seperti ini seharusnya bisa diatasi. Gitu ya. Nah ini tren banget nih ya, anak bilang nggak tahu, lupa gitu ya.
jawaban anak seperti itu terjadi pada mereka-mereka yang atensinya itu masuk dalam kategori yang lemah, sehingga memorinya dia tidak menyimpan cukup informasi, ya. Mungkin dia simpan, dia dengar, tapi lalu tidak diproses. Kalau saya menyarankan bagi anak yang menjawab tidak tahu atau lupa itu, nomor satu, cek kembali kualitas tidurnya. Bagaimana kualitas tidurnya? Kalau kualitas tidurnya tidak baik, besar kemungkinan memang proses dari memori yang masuk, short term, working memory, waktu belajar, itu tidak tersimpan sehingga tidak menjadi long term memory. Ini dia mudah sekali lupa. Kedua, dia bosan ya dengan pertanyaan yang sama. Tadi di sekolah ngapain gitu. Jadi jangan hanya model begitu. Pertanyaannya kita juga bisa bervariasi. Ih, hari ini panas sekali. Emang di sekolah terasa panas? Hujan gede. Di sekolah suaranya guru kedengeran nggak? Gimana tuh tadi? Kamu jadinya pas ulangan bukan ya? Pas hujan besar. Nah, itu membangun storytelling gitu. Jadi kita bisa mengajak anak untuk membangun storytelling, ya. Memahami dan mengajari anak mengelola emosi, kalau saya ngetop banget pada banyak kegiatan, saya suka keluarkan satu kata singkatan. Satu tuh, sabar tunda tunggu. Bisa nggak kita ngajakin anak-anak kita sabar tunda tunggu? Sabar, bentar, belum gilirannya kita maju di kasir gitu ya. Sabar tuh. Sabar. Itu adik memang lagi mau nangis dulu. Tunggu bentar gitu ya. Tunda. Tunda itu berarti memindahkan waktu keinginan. Apakah keinginan yang sekarang itu bisa ditunda untuk kesempatan lain, tapi kita mesti janji dan kita penuhi ya. Supaya tunda ini menjadi bagian dari otak untuk mengatur kembali waktu. Tunggu itu ya tadi menunggu giliran, menunggu sesuatu gitu. Sabar, tunda, tunggu ya. Kalau anak bisa kita latih sabar, tunda, tunggu, maka itu meregulasi emosi. Itu tips simple dulu ya, karena nggak kenal kondisi anaknya secara sungguh. Kalau anak Gen Z dikasih tahu, dinasehati, nadanya lebih tinggi, nyolot. Nah ya itu ya, balik lagi. Contoh. Jadi dia melihat contoh, dia mencoba sekali dan berhasil, maka itu akan diulang-ulang. Patahkan modus tersebut ya. Patahkan modus tersebut dengan ajak dia duduk. Dalam kondisi yang sudah nyaman, bisa sambil lagi makan snack gitu ya, jangan lagi makan berat, lagi makan snack, lagi minum cendol bareng-bareng gitu. Lalu bilang, kamu perhatiin nggak? Tiap kali ngomong tuh, kamu mesti suaranya tinggi, terus ngomongnya jutek gitu loh. Maksud saya nggak jutek. Oh, tuh. Kalau kamu pakai nadanya begitu, berakhirnya tinggi, itu sebetulnya istilahnya adalah jutek. Walaupun niat kamu enggak. Coba, sekarang kalau kamu sebut lagi, tapi nadanya turun ke bawah. Maksud saya nggak gitu. Kan? Itu nggak jutek. Itu kamu cerita. Maksud kamu tidak begitu. Tuh ya. Jangan diikutin. Yang ngomongnya itu nggak kenal intonasi, nggak kenal gaya bicara yang bagus, elegan. Elegan tuh apa? Elegan itu bisa diterima semua orang. Nanti keren deh. Kalau mau bisnis, kalau mau kerja, kalau mau jadi pejabat, itu wah menjadi keren banget gaya ngomongnya. Gitu ya. Jadi di retraining kembali. Tapi perlu dan hati-hati, jangan-jangan kita orang tua yang ngomongnya kepanjangan. Sehingga cara anak menghentikan kita ngomong, dia nyolot, dia teriak. Sebetulnya yang dia maksud adalah stop. Tadi mama tuh udah ngomong 3 kali diulang, cuman beda aja caranya gitu. Mama tuh nggak suka loh kalau kamu tuh pulang sekolah ngeluyur dulu. Itu kamu capek. Jadi gimana sih caranya? Pulang sekolah tuh langsung. Ini udah kedua kali loh ya disebut. Pulang sekolah tuh langsung aja. Jangan kemana-mana dulu. Kan kita bisa ngatur lagi nanti gimana. Kalau kamu mau kemana-mana tuh bisa bilang dulu. Jadi kalau pulang sekolah tuh ya bilang dulu sama mama. 3 kali loh itu mama. Nyonya terus. Nah biasanya anak bakalan apa? Mama nggak gitu. Udah gitu. Dia jadi nyolot. Sebetulnya adalah upaya dia untuk stop. Saya belum kebagian giliran ngomong gitu loh. Gitu ya. Bisa jadi.
Tapi ini juga sudah kita jawab dalam pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi semoga jadi 2 tips untuk jenis pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan keempat juga udah dijawab di atas ya. Jadi arahan yang tegas melemahkan otak anak tidak. Ya, boleh diberikan pada waktu yang tepat, tapi jangan lupa kemudian maintenance-nya anak diingatkan repetisinya dengan cara yang tidak lagi perlu pakai marah-marah. Diingatkan dengan cara yang bervariasi, lemah lembut, atau dengan cara tegas tapi tidak nada tinggi, dan dibarengi dengan nutrisi anak itu harus bagus ya. Ibu-ibu bisa tahu deh anak yang nyolot bekalnya ke sekolah apa gitu ya. Barangkali bekal ke sekolahnya sesuatu yang nutrisinya tidak cukup gitu, sehingga dia pendek, emosinya, nyalanya, tersulutnya lebih tinggi gitu. Usahakan bekal ke sekolah itu mengandung unsur karbohidrat. Jadi misalnya nasi, roti, mie boleh, tapi ingat tidak boleh sama pada jarak 3 hari berturut-turut. Karena itu akan mengganggu kerja metabolisme. Ya, mengganggu kerja lambung kalau anak makan makanan dengan jenis yang sama. Bu, kalau nasi orang Indonesia kan makan nasi terus. Iya, lauknya tapi diganti-ganti. Jangan lauknya sama gitu ya. Lauknya gorengan terus gitu misalnya. Enggak, itu akan mengganggu proses kerja asam lambung dan mengganggu proses kerja gas lambung. Oke? Jadi divariasiin. Hari ini nasi tapi nasinya pakai telur gitu ya. Besok nasinya pakai apa? Misalnya ikan goreng gitu ya. Sesuatu yang digoreng, tapi jangan yang dia makannya pakai tangan, jadi tangannya bau waktu mau belajar susah gitu. Oke? Kalau mesti dipegang tangan, ya zaman sekarang udah biasa tuh dipakein plastik gitu ya, tangannya boleh. Dan jangan lupa anak diberikan sesuatu yang mudah karena tempat makan itu kecil. Kalau dia masih harus potel-potel dan muncrat semuanya, itu akan mengganggu juga. Makan dengan piring besar, ayam yang dikasih utuh, empal dikasih utuh, itu bagus untuk melatih kelenturan tangan, tapi lakukan itu di rumah, bukan di sekolah. Yang di sekolah kotaknya kecil. Jadi kalau mau kasih empal, empalnya empal suwir gitu ya. Mau kasih ayam, ayamnya ayam suwir. Karena jam sekolah untuk istirahat juga lebih pendek. Jadi kita juga mesti strategis gitu. Oke? Siapkan makanan yang berubah-ubah supaya gizi anak ingat jam sekolah, apalagi kalau sudah lepas kelas 1 ya. Kelas 2 ke atas itu jam sekolah itu padat loh. Pembelajaran padat ini tuh butuh energi banget. Jadi kalau mau malahan air putihnya tuh ditetesin, dikasih madu. Dikasih madu 1 sendok makan. Kalau dia pakai gelas yang ukurannya tumbler yang standar ya, itu kasihin 1 sendok makan madu, itu akan membantu sekali untuk dia bisa mendapatkan kembali energinya ya. Kemudian bantu anak juga untuk punya potongan buah. Jadi di kotak yang kedua itu potongan buah. Itu akan membantu ya kerja anak. Jadi bahwa anak itu akan berantem di sekolah, anak itu nggak suka karena gurunya seperti ngebelain temennya gitu ya, itu nggak akan merusak kerja otak. Karena kita cukupkan nutrisinya, maka proses plastisitas recovery di otak akan terjadi. Ya, anak memang nggak suka belajar di rumah, dia ngambek nangis gitu ya, berulah. Caranya belajar. Apakah kita memang memberikan suasana belajar yang menyenangkan? Nah, orang tua yang sudah sibuk, orang tua yang memang harus berjuang untuk mencari biaya supaya anaknya bisa sekolah sampai tinggi, bukan cuma buat hari ini, tapi buat nabung gitu ya, supaya anaknya bisa studi lanjut gitu. Kondisi yang seperti ini tentunya membutuhkan pendamping bantu gitu ya. Jadi apakah guru les ataukah sekedar tutor belajar gitu ya, pendamping belajar, atau anak diminta untuk kelompok belajar bersama guru sesudah jam pelajaran gitu. Variasi-variasi itu tolong dibahas antar orang tua murid. Lebih baik kita membahas bagaimana caranya membuat anak itu memiliki kemampuan untuk memahami pembelajaran, dan jangan lupa repetisi, latihan-latihan, varian-varian soal, supaya working memory-nya itu bekerja dengan baik. Kalau anak cuma taunya 7 tambah 2 itu 9, tapi nggak pernah tahu bahwa 9 kurang 2 itu 7,
kerja otaknya dia rendah. Ya, kita perlu sekali mendampingi anak untuk tahu formula itu dari berbagai arah. Itulah tugasnya soal-soal cerita. Nah, kalau anak tidak melihat itu sebagai storytelling, tidak melihat itu sebagai bagian hidup sehari-hari, kita tuh bacain betul-betul hanya ngebacain suruh hafalan, mungkin itu yang membuat anak emosinya jadi tidak menyenangkan. Ya, saran saya adalah beresin emosinya dengan cepat, kemudian dalam konteks menyenangkan dengan reward makanan menyenangkan yang merupakan gizi tambahan buat otak juga. Anak kemudian diajak untuk berinteraksi. Jadi belajarnya itu berinteraksi, gitu ya. Jika anak sudah keagresif, sebaiknya ibu bapak punya data profilnya. Karena agresif itu pasti ada penyebabnya. Dan jika agresifnya itu permanen, terus-menerus, itu berarti ada perbedaan pada fungsi kerja otak. Kita perlu mengetahui apa perbedaannya, kenapa perbedaan itu, dan bagaimana melakukan proses untuk mengembalikan, mensinkronisasi menjadi reguler ya. Jadi kita nggak bisa langsung menjawab bagaimana kalau yang agresif, karena kita tidak tahu agresifnya itu kenapa dan bagaimana, gitu ya. Baik, oh masih ada satu. Bagaimana cara yang smooth mengalihkan konsentrasi jangka pendek ke jangka menengah? Sering scroll pendek. Nah, caranya adalah kita menghentikan scrollnya, lalu ngobrolin apa yang dilihat. Jadi kita stop sampai di situ, stop dulu. Bukan diambil HP-nya, tapi di stop lalu dibahas. Habis itu scroll lagi. Emang kalau itu ke bawah sejenis? Kalau sejenis berarti udah dong, kamu nggak usah lihat lagi yang di bawah, kan mirip ya. Variasinya udah cukup lah, 10-12 variasi udah cukup lah. Ayo pindah yang lain gitu. Jadi dia akan melakukan alternate gitu ya, switch attention-nya. Kalau diambil, dia hanya akan menunggu momen untuk mendapatkan kembali. Akhirnya menjadi addicted. Ya, dia addicted pada perubahan color, perubahan varian gambar gitu. Jadi bukan betul-betul mengerti apa yang sebetulnya dilihat. Jadi bukan diambil tapi di stop. Stop kemudian dibahas. Baik, itu. Oh, terakhir adalah bagaimana supaya pelan-pelan bisa menjadi public speaker. Apakah orang tuanya juga senang bicara, bisa berbicara tanpa AE kata sambung? Kalau orang tua memberikan contoh, anak bisa meniru, ya. Karena kalau cuma meniru dari sekolah, itu kalimat formal. Guru-guru kan ngajarinnya formal ya, kecuali guru olahraga dan guru seni kali. Tapi kalau guru mata pelajaran itu pasti pembelajarannya kalimatnya akan formal. Jadi supaya anak bisa menjadi public speaker, terutama dia bisa memiliki variasi topik sama, tapi kalimatnya bisa berubah-ubah. Bisa menceritakan hal yang sama dengan gaya cerita yang berubah-ubah, gaya bicara yang berubah-ubah. Itu potensial untuk public speaking. Silahkan Bu, kelihatannya itu yang ada di chat. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bu Ane. Bapak Ibu, ada lagi bisa langsung raise hand jika ingin berbicara langsung kepada narasumber kita juga boleh. Atau saya yang hendak bertanya nih, Bu Ane. Baik Bu. Kondisi di kelas itu, anak-anak tuh sering dengan jarak sangat dekat tapi bicaranya keras sekali. Jadi kalau mereka lagi ngumpul bermain saat recess time itu, mereka bisa deket banget tapi ngomongnya harus berteriak gitu. Waduh Kira-kira Bu, kenapa? suaranya tadi agak terputus sedikit. Iya, ingin bertanya di kelas itu, kadang-kadang saat jam Ya, istirahat, mereka kan bermain berkelompok gitu. betul. Jaraknya sangat dekat, tapi mereka bisa Berteriak. ngomong itu kencang sekali gitu. Baik. Itu kira-kira apa yang terjadi, Bu? Terima kasih. Itu adalah upaya anak-anak untuk meyakinkan bahwa dia didengar. Jadi
kita sebetulnya di neuroscience itu banyak sekali menemukan anak yang membutuhkan kejelasan suara untuk bisa diproses. Nah, lawan bicara lama-lama juga akan tahu. Kalau dia ngomongnya pelan, nggak disautin atau nggak ditanggapi oleh lawan bicaranya. Dan akhirnya ini menjadi sebuah pembiasaan pada kelompok generasi anak-anak sekarang. Ya, mereka jadi cenderung akan saling berteriak dan makin satu teriak di belakangnya ada yang lagi ngobrol juga, dia mau ngelawan suara yang ini juga gitu. Padahal dekat, jadi mereka saling teriak. Itu kenapa kita melatih kembali pendengaran. Dan jangan heran kalau ternyata pendengaran kanan dan kiri dari manusia itu beda. Dia lebih jelas dengar dengan kanan, tidak jelas dengan kiri. Nah, sementara posisinya itu dia pas hadapnya kiri gitu ya. Jadi dia nggak ngerespon temennya jadi teriak. Dia balesnya juga jadinya teriak. Jadi kondisi-kondisi seperti ini memang perlu kita cek, perlu kita profile, Ibu, supaya kita tahu persis, baru kemudian kita bisa memberikan treatment yang tepat. Baik, terima kasih Bu Ane. Selanjutnya ada yang raise hand ini Ibu Monica Meliana. Silahkan Ibu Monica, boleh open cam-nya. Ya, thank you. Selamat pagi Bu Ane dan Selamat pagi, Bu. semuanya. Saya mau tanya Bu, anak saya ini tipenya yang aktif gitu, yang bergerak dulu. Nah, kadang kalau misalnya saya ngomong, dia nggak bisa mendengarkan dalam keadaan diam, bergerak gitu. Tapi sebenarnya dia ngerti. Tapi saya ingin tahu gimana cara agar dia bisa mendengarkan juga dalam kondisi diam gitu, tenang gitu, Bu. Terima Baik. kasih. Baik, Bu Monica, saya kasih tips singkat dulu ya Bu ya. Coba Ibu memperhatikan kalau anaknya Ibu diminta untuk menutup mata sambil berdiri tegak, ya, apakah dia bisa berdiri tenang dengan mata tertutup lebih dari 5 detik? Itu salah satu tips singkat untuk mengecek apakah anak itu nyaman dengan keseimbangan gravitasi tanpa harus punya jangkar dari penglihatannya dia. Sistem keseimbangan terhadap gravitasi di manusia itu adalah melalui perpaduan atau integrasi dari penglihatan dan pendengaran. Ya, jika penglihatannya diambil, maka dia hanya akan mengandalkan alat keseimbangan yang ada di belakang telinga. Nah, kalau itu ternyata memang alatnya tidak berada dalam kondisi yang balance, maka dia tidak bisa menutup mata dalam waktu di atas 5 detik. 5 detik ke bawah itu matanya langsung terbuka atau langsung badannya goyang, kakinya yang tadinya diem itu bergerak gitu ya. Itu memberi informasi kepada kita bahwa dia masih harus diperbaiki pada pengendalian sistem vestibular dia. Caranya adalah dengan aktivitas yang menggunakan gerakan pada tubuh atas dan tubuh bawah secara bersilang. Jadi memang sebaiknya kondisi itu dilakukan pengecekan profil supaya tahu persis apa penyebabnya dia tidak punya keinginan untuk diam. Selalu berusaha mencari momen untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Kemungkinan yang kedua, tips singkatnya dicoba dengan dilakukan pemijatan di area dekat dengan persendian, ya. Jadi di telapak tangan, kemudian di dekat pergelangan tangan, sama di daerah siku. Kalau dilakukan pemijatan di daerah tersebut, anak cenderung menolak, maka besar kemungkinan memang secara sistem sensor itu informasi dari sistem sensor persendian dia dengan komunikasi ke otaknya masih belum sinkron, belum berjalan dengan baik. Nah, itu kita perlu memberikan latihan juga kepada dia, tapi selama anak itu belum berumur 12 tahun, kita tuh masih punya kesempatan cukup banyak
untuk melatih hal-hal tersebut. Ya, jadi semoga itu membantu Ibu. 2 tips singkat yang Ibu coba dan nanti informasikan ke pihak sekolah. Tapi akan lebih baik memang kalau kita melakukan proses profiling yang lengkap sehingga kita bisa lebih tahu datanya dan memberikan masukan yang lebih tepat. Terima kasih, Bu. Kalau untuk cek profil kayak gitu, gimana ya biasanya? Kita ada 2 pilihan, Bu ya. Kalau sekarang sih saya yang lembaga yang pasti menyelenggarakan jauh dari tempat Ibu di Surabaya. Tetapi kalau kita latih di sekolah-sekolah, saya tuh keliling Indonesia tugasnya melatih di sekolah-sekolah. Jadi guru sekolah yang akan melakukan pengambilan data profil itu karena itu database untuk sekolah gitu. Dan kemudian bisa dikomunikasikan. Dan kalau satuan saya prefer sih melakukannya di sekolah ya Bu ya. Jadi kita buat perjanjian untuk datang ke sekolah, melakukan pengecekan profilnya di sekolah, supaya kita bisa triangulasi. Jadi dari kami sebagai tamu, memberikan informasi kepada orang tua, tapi sekaligus juga memberikannya kepada sekolah, supaya kondisi anak itu bisa betul-betul berada dalam lingkungan yang mendukung dia mencapai kemampuan atensi yang dibutuhkan untuk peningkatan proses belajar yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Ana. Iya. Terima kasih Bu Monica untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Kaili di Di kolom ruang chat teks ya. ini, Bu. Ya. Ya, pengaruh main game. Ini saya duga adalah game yang di gadget ya, atau di laptop, di PC ya. Bukan game-game lompat-lompat tali gitu, bukan ya. Pasti yang dimaksud gamenya ini adalah yang digital. Ada 2 memang jenisnya, yang satu game online yang dimainkan bersama-sama dengan orang-orang yang berada di berbagai tempat. Yang kedua adalah game yang offline ya, jadi hanya bermain sendirian. Satu hal yang mesti disadari, perangkat gadget itu fungsi pertamanya kalau dia mini, jadi handphone sampai ke tablet, awalnya fungsinya adalah komunikasi dulu. Anak tuh mesti diberikan pemahaman tersebut bahwa gadget itu fungsinya komunikasi. Yang kedua, gadget itu fungsinya fungsi kerja. Ini terutama yang untuk ukuran besar, laptop atau PC gitu ya, atau tablet ukuran besar. Jadi bekerja, berarti di gadget itu waktu yang terbanyak mestinya dilakukan untuk bekerja atau belajar. Lalu yang ketiga, gadget itu baik yang kecil maupun yang besar itu punya fungsi kreativitas. Jadi seharusnya ada bobot kreativitas yang dilakukan menggunakan perangkat ini. Dengan misalnya mengambil foto, melakukan editing yang serius sehingga editing foto itu bisa menjadi karya yang dipamerkan, editing video sehingga editing video itu menjadi karya yang bisa dipublikasikan melalui YouTube misalnya atau platform-platform lainnya. Itu yang ketiga. Baru yang keempat itu fungsi entertaining atau hiburan. Dan fungsi entertaining atau hiburan ini itu juga bisa dalam bentuk interaksi. Jadi antara sosial media sama game itu bobotnya dibagi 2. Maka kalau kita lihat dari 4 saja, bobot yang pertama mesti paling besar, ini mesti mengambil 50% waktu penggunaan gadget. Jadi komunikasi itu mengambil 50% waktu penggunaan gadget. Ya, jadi kalau dari 24 jam, potong 8 jam istirahat gitu ya, maka sisanya tertinggal 16 jam. 16 jam itu 8 jam gadget itu dipakainya tuh buat komunikasi. Selain itu enggak. Nah, sisanya yang 50% dibagi. 50%, 25%-nya adalah untuk fungsi yang digunakan untuk bekerja. Gitu ya. Nah, kadang-kadang bekerja ini nyambung sama komunikasi karena komunikasinya untuk bekerja. Maka 75% lah untuk dipakai bekerja dan berkomunikasi gitu. Nah, sisanya tinggal 25% lagi yang dipakai untuk berkarya 12,5% gitu. 12,5%-nya entertainment. Tapi entertainment-nya dibagi 2. Antara sosial media sama melakukan permainan untuk hiburan dan nonton gitu. Boleh pilih. Jadi sisa 12,5% dari waktu 16 jam
potong tidur ya. Dari waktu 16 jam itu waktu untuk bermain game atau nonton sosial media atau nonton video gitu, YouTube. Nah, dari situlah kita bisa membantu anak untuk secara logik nalar melakukan time management. Karena time management ini perlu untuk belajar. Dan kita nggak tahu batasnya kadang-kadang. Nah, repotnya kalau yang bermain gamenya online. Itu kadang-kadang sulit putusnya. Maka kita buat kesepakatan. Game online itu akan mengambil waktu apa? Waktu komunikasi. Akan mengambil waktu sosial media. Akan mengambil waktu yang mana yang diambil. Karena game online itu baru akan berhenti kalau secara regu selesai. Jangan masuk lagi ke fase berikutnya. Gitu. Jadi itu cara kita berinteraksi soal game. Pengaruhnya apa? Sebetulnya pengaruhnya positif dan negatif. Pengaruh positif itu pada pengaruh kemampuan strategi, pengaruh pada kemampuan pengambilan keputusan, pengaruh pada regulasi emosi gitu ya. Karena menang kalah itu kan mesti terjadi gitu dalam permainan game. Tapi ada pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu hilang, tidak ada time management. Dan pada waktu diminta pengelolaan time management, jika sudah terlambat kita tidak mulai mengelola time management dengan anak, itu muncullah emosi. Dan jika itu dibiarkan karena kita udah capek berantem sama anak, bisa terjadi adiksi. Jadi itu pengaruh buruknya game. Gitu ya. Jadi bukan di gamenya yang sebetulnya kita perlu sibuk, tapi di time managementnya. Ceritanya lambat banget, detail, nggak langsung ke inti. Nah, anaknya umur berapa ini ya Bu ya? Anak di bawah kelas 2 SD itu belum punya inti. Di atas kelas 3 ke atas itu baru belajar secara bahasa Indonesia apa yang disebut dengan inti cerita diletakkan di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 belum tahu memang tentang inti cerita. Kita yang mesti bantu. Jadi tadi kita pakaiin jeda. Dia cerita, lalu mulai kita jeda. Ini maksudnya kakak cerita yang bagian mana nih? Adik lagi cerita bagian mana nih? Depan, waktu datang, atau udah lagi di sekolah? Ini waktu kapan nih? Jadi kita mengatur pola waktu dalam cerita, pola lokasi dalam cerita, kita mengatur fokus dia, fokus objek atau fokus subjek. Itu dengan kita berdialog, ya. Jadi kita buat jeda-jeda dan kita perdalam ceritanya. Dia jadi belajar justru untuk nanti persiapan naik di kelas 3 ke atas mengenai inti cerita, ya. Nah, kalau udah di atas kelas 3 ke atas, jika dia belum bisa masuk ke dalam inti cerita, intip sebentar pelajaran bahasa Indonesianya dia, ya. Jadi cerita tuh nggak harus cepat ya Bu ya. Cerita itu cepat atau lambat itu pada panjang jumlah katanya atau gaya bicaranya yang pelan-pelan. Jadi kalau dia mau menceritakan sesuatu yang seru banget, pasti dia cepat ceritanya, jumlah katanya banyak, tapi waktunya tertentu, pendek gitu. Tapi kalau dia ceritanya terus tadi ya, jadi itu, nah itu yang kalau gitu gimana kalau digambar aja? Kelihatannya mengingatnya perlu waktu nih. Ayo sambil digambar. Nah waktu dia lagi gambar kita nyambi, habis itu kita balik. Udah nih, apa nih? Ada apa nih digambar? Biasanya itu akan membantu dia mempercepat ceritanya. Apakah cara bicara guru mempengaruhi anak? Iya dong. Tiap hari ketemu selama 1 tahun, gitu ya. Ketika anak sudah tidak mau mendengarkan orang tua, guru bisa bantu enggak? Bantu sesaat bisa, tapi tidak bisa panjang. Karena guru akan berpisah, orang tua akan tetap bersama anak sepanjang hidup. Ya, jadi guru bisa bantu menempatkan kembali. Jadi misalnya orang tua ngomong dong ke guru, anak saya sekarang nggak mau dengerin saya lagi nih Bu. Guru mencoba mengenali orang tuanya. Ibu biasanya gaya ngomongnya gimana? Atau waktu orang tuanya cerita, guru mulai ngenali lah gayanya. Terus, Bu, boleh nggak tips kita ubah caranya? Testing Bu. Selama 1 bulan ibu ngomongnya jangan cepet-cepet misalnya. Coba ibu lihat perkembangannya. Kan lamanya sama-sama lagi belajar. Jadi orang tua jangan ragu untuk belajar juga sepanjang hayat bersama anak. Bu, coba Bu, barangkali kalau ibu ngomongnya dengan bantuan flashcard.
Jadi ibu kalau mau cerita mesti sambil nyari gitu. Jadi barangkali ibunya yang merepet panjang jadi bisa lebih tenang gitu. Atau ibunya kehilangan kata-kata. Nah, itu dibantu. Itu dibantu. Bu, barangkali ibu bisa dengan memberikan gambar kepada anak atau menunjukkan dan kemudian berdialog dengan anak gitu. Nah, suasana-suasana yang bergantian, guru membantu, orang tua juga menjalani proses perubahan, diharapkan triangulasi itu terbentuk dan anak akan mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk kemudian dianya berkembang. Ya, semoga ya bisa. Tapi yang pasti nggak bisa dengan satu guru menggantikan peran orang tua tuh nggak bisa. Bergerak lambat, harus rapi, bagaimana lebih gesit. Pertanyaannya barangkali salah satu orang tuanya ada yang memang harus rapi atau anak tinggal dengan anggota keluarga lain yang menunjukkan tanda-tanda atau anak sering dibilangin beresin dulu baru ganti yang lain. Itu rapiin dulu tanpa kita sadari kita sebetulnya sedang membentuk anak menjadi anak yang telaten, teliti, detil, rapih gitu. Nah sekarang kalau kita kepengen dia menjadi lebih gesit dan tidak lamban, mari kita ajak dia untuk yang sudah pernah dibikin, ayo lebih terampil, lebih cepat bikinnya. Yang sudah pernah dibikin, ayo kita hitung waktunya bisa lebih cepat. Yang belum pernah dibikin, silahkan. Hati-hati dan buat dengan rapi. Karena kemampuan rapi, detil, telaten itu penting ya. Jangan dihilangkan juga. Namun kita pisah. Pisah antara yang sudah biasa dibikin, jangan lagi berlambat-lambat. Yang sudah terampil, ayo lebih gesit. Kalau itu boleh. Saya kembalikan, Bu. Baik. Oh, ini ada satu lagi, Bu. Oke, masih ada yang raise hand, masih ada juga di kolom komentar Oke, dua yang raise hand pertanyaan. boleh? Yang raise hand dulu boleh. Silakan kepada Ibu Jovanka. Halo, selamat pagi buat Nek dan semuanya. Di sini tuh sedikit mau sharing atau mau tahu juga. Saya punya anak kelas 1 dan saya itu biasanya tidak melayani anak sebelum berangkat sekolah, tapi saya membiasakan untuk dia mandiri. Jadi dia menyiapkan segala sesuatunya itu sendiri. Yang menjadi kendala adalah anaknya udah mau hampir setahun gitu, anaknya itu belum tahu apa yang harus disiapkan. Jadi harus diomongin. Diomongin pun berkali-kali. Dan dia itu sedikit agak bengong, melamun gitu. Kadang kata-kata sekali dua kali juga nggak diperhatikan. Bahkan sampai bentakan baru bergerak. Nah, apakah ekspektasi saya yang terlalu tinggi untuk seusia kelas 1 untuk dia mandiri, atau cara saya salah, atau gimana menghadapinya ke depannya biar dia tahu apa yang harus dipersiapkan untuk dirinya gitu. Terima kasih Bu Ane. Makasih, Bu Yovanka. Seorang anak akan tahu apa yang baik dan buruk untuk dirinya. Nomor satu pengaruh besar adalah pembiasaan dalam lingkungan yang paling lama hidup dengan dia. Dan itu berarti keluarga. Kecuali kalau dia tinggalnya di panti asuhan gitu ya. Atau dia tinggalnya di anggota keluarga yang lain karena dipisah. Misalnya orang tua bekerja di kota lain, anak dengan nenek kakek atau dengan orang lain gitu. Maka yang pasti adalah anak itu akan memiliki kebiasaan dulu dengan orang yang paling lama tinggal dengan dia. Itu yang pertama kita mesti ingat. Yang kedua, dia jadi tahu apa yang baik atau yang buruk jika anak itu mengalami pembiasaan mengalami salah. Diizinkan untuk salah. Diizinkan untuk menghadapi konflik. Kalau anak itu tidak banyak kita bantu, anak tuh kan ngadu ya, istilahnya ya, kalau kita bilang dari sekolah gitu dia pulang tuh dia cerita, saya di sekolah gini. Nah, kita meresponnya bukan siapa sih? Kenapa sih begitu? Mana coba? Mama telepon ibu guru. Kalau begitu, anak nggak akan tahu mana yang baik dan yang buruk untuk dia dan tidak bisa mengembangkan dirinya. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh itu gurunya udah tahu belum?
Bu guru siapa, Pak guru siapa yang sudah tahu? Bu gurunya bilang apa? Dari sekolah, kamu dikasih taunya harus gimana? Kondisi-kondisi yang mengajak anak berdialog, berpikir dari berbagai sudut pandang, itu akan mengasah dia sebetulnya, anak itu atau manusia sebetulnya harus mencapai titik pemahaman bahwa nggak ada loh benar dan salah. Yang benar dan salah itu cuman kalau lagi tes. Jawaban soal dari pelajaran, itu baru benar dan salah. Tapi kalau kehidupan itu, salah itu hanya pada waktu kita melanggar perintah Allah. Salah itu adalah pada waktu kita membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tapi di luar itu ada yang disebut dengan fleksibilitas berpikir. Ya, kita mengangkat, memeluk dengan keras seorang anak, lalu mengangkat dia, meletakkan dengan keras di satu titik. Orang akan mengatakan jahat sekali kalau dengar ceritanya gitu. Tapi ternyata kita lakukan itu biar itu anak nggak ketabrak sepeda. Wah, terima kasih banget. Nah, itu perspektif gitu kan. Jadi izinkan anak untuk mengalami. Izinkan anak untuk berdialog tanpa dibantu. Dialognya terus, tapi bantuannya nggak ada. Dikurangi makin lama makin sedikit supaya dia sendiri yang berpikir mencari solusi dan melatih, mengeksersis solusinya nanti dampaknya apa. Semoga bisa membantu Bu Yovanka. Silahkan. Terima kasih, Bu. Oke, kita kembali ke chatroom ya, Bu. Ya, kembali ke chatroom ya, Bu Ana ya. Di chatroom itu tadi yang main game sudah. Cara bicara. Yang Yoselin barangkali? Oh, Ibu Yoselin. Anak lebih percaya guru dari orang tua dalam proses belajar. Iya. Iya, itu sih iya. Ya. Pertama, guru jelas bisa menjelaskan dibanding kita yang nggak tiap hari membahas pelajaran tersebut. Apalagi misalnya matematika gitu ya, science itu. Sementara kita pekerjaannya adalah misalnya ibu itu florist misalnya gitu ya, merangkai bunga gitu. Ya kalau disuruh cerita matematika ya paling tambah kali bagi kurang yang kita bisa gitu ya. Matematika yang udah kuadrat, sudut-sudut gitu udah nggak inget lagi gitu. Itu udah waduh masa lalu banget. Ya jelas, anak jadinya lebih percaya pada guru, itu pasti. Tapi misalnya dalam proses pendampingan itu kita bisa terlibat. Itu kita bisa terlibat. Dan kita bisa terbuka bilang, wow, Mama belajar ini tuh udah tahun berapa ya? Ternyata kalau nggak diulang-ulang memang bikin kita lupa. Tadi Ibu Guru ceritanya gimana? Kan Ibu Guru menjadi guru matematika barangkali udah 15 tahun ya. Tapi jangan tanya sama guru matematika misalnya tentang pekerjaan yang berhubungan dengan cara buat sepatu misalnya gitu. Kan nggak bisa. Artnya tuh nggak kena gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya keterampilan dan kemampuannya, dan izinkan anak terpapar dengan sebanyak-banyaknya manusia dan orang dengan berbagai fungsi dan profesi supaya dia punya kesempatan memilih pada waktunya dengan tepat, dengan baik, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, anak berinteraksi dengan guru sesuai dengan fungsinya belajar. Anak kesepian karena tunggal, dia jadi ngobrol dengan temannya. Nah ini yang kita mesti tetap walaupun anak itu tidak tunggal, 3 kan beda umur juga ya. Jadi tetap aja mereka belajarnya beda kalau lagi di rumah. Yang kelas 6 belajar buat kelas 6, yang kelas 3 belajar buat kelas 3, yang TK belajar buat pelajaran TK-nya dia gitu, atau malah main gitu kan. Jadi walaupun anaknya 3 juga tidak berarti mereka akan belajar materi yang sama. Maka di rumah ada juga waktunya mereka tuh harus sendiri-sendiri, nggak bareng-bareng gitu. Jadi nggak ngaruh harusnya, tetapi kita baik kalau mengatakan kepada anak kita mesti tahu tempat, tahu lokasi, dan tahu waktu. Tadi ya, manajemen tempat dan manajemen waktu. Jadi dia boleh ngobrol karena dia kepengen berinteraksi dengan cara di waktu istirahat, di waktu belum masuk kelas,
di waktu pulang sekolah menunggu dijemput atau menunggu jadwal untuk pulang gitu ya, itu perlu diberitahu bahwa sering ditegur itu menandakan bahwa dia tidak punya manajemen, dia tidak punya kemampuan pengelolaan. Ibu cek aja apakah dia bisa mengelola diri, naruh bantal guling, naruh baju, naruh tas di rumah, itu bisa di tempatnya atau dibantu. Itu perlu ya kita tahu. Apa pengaruh anak aktif kalau orang tua setiap hari berusaha beri pelukan sebelum tidur ditemani tapi bilang bosan kalau tiap tidur dinasihatin? Iyalah, janganlah dinasehati setiap tidur. Kalau mau tidur kali hari ini storytelling, besoknya nyanyi gitu ya. Kenapa mesti dinasehati setiap malam gitu? Baca firman bersama. Baca firman itu nggak menasehati. Baca firman itu belajar bersama gitu. Itu bisa dilakukan gitu ya. Memberitahukan kepada dia pengalaman hari ini mama gimana, dan pengalaman buruknya mama apa, pengalaman tidak menyenangkan ayah apa yang membuat ayah happy hari ini gitu ya. Papa boleh cerita itu ke anak sebelum tidur, sehingga dia mengerti dinamika kehidupan di luar kehidupan dia. Dan unsur nasihat akan ada dengan sendirinya di sana. Jadi jangan, aduh nak, kamu jangan gini ya, kamu bagusnya tuh begini, begitu tiap hari. Iyalah, bosan lah gitu ya. Jadi bervariasi. Oke, semoga itu bisa membantu. Gimana jika anak tidak menemukan barang, tantrum duluan? Saya banyak kembali ke topik pembiasaan ya jadinya. Atau pakai kata lain tuh modus gitu ya. Jadi anak-anak itu mereka berjuang untuk melakukan sesuatu, mengenali sesuatu, tapi dalam prosesnya kemudian mendapatkan pembiasaan, maka dia akan melekat ke sana. Jadi kalau dia di awal melempar barangnya tidak langsung disuruh mengembalikan supaya mudah mencari, ya kemudian terbiasa dan kemudian waktu mencari dapat bantuan 1-2 kali, ya itu juga jadi terbiasa. Jadi apakah itu dibilang tantrum pada waktu mencari barangnya, sebetulnya itu adalah cara dia untuk, ayo dong, biasanya juga saya dibantuin. Tiba-tiba di umur tertentu kita baru menyadari dan mau mengubah, itu perlu proses. Dan kalau kemudian emosi itu muncul duluan, ya sangat mungkin terjadi. Maka di prosesnya bukan pada waktu emosinya sedang meledak, tapi di prosesnya secara bersama-sama yang menunjukkan bahwa semua orang bersama-sama sedang berubah. Semoga itu membantu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, membukakan kita semua. Masih bisa bertanya, masih ada waktu, Bapak Ibu jika ingin selagi ini Haji mumpung ya, mumpung Bu Anda masih bersama kita. Silakan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita, kalau ada yang masih terselip di pikiran kita ingin kita tanyakan supaya ke depan kita bisa berjalan lebih cepat lagi, menghandle segala sesuatu dengan baik, silahkan. Masih ada waktu untuk bertanya. Tapi saya mau bacakan dulu nih, ada tidak pertanyaannya dari Ibu kelas 2. Tidak mau bertanya, tapi mau appreciate sesi hari ini sangat daging semua isinya. Terima kasih Bu Ana dan Sekolah Eklesia. Bolehlah kita kasih tepuk tangan buat narasumber kita dulu. Bisa dengan kasih, apa nih namanya? Kasih icon love-love gitu atau tepuk tangan. Oke ya, puji Tuhan. Baik, masih adakah pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita berada di jam 10? Dalam rundown ini masih sesi tanya jawab. Tapi jika memang sudah clear ya, semua sudah. Oh, ini ada 2 pertanyaan masuk, Ibu. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik. Oh, Oke, kita coba respon ya. Hubungan suara kita dengan kerja otak anak. Tadi sempat saya ceritakan bahwa
proses suara dari gelombang udara di sekitar kita masuk ke telinga tuh berubah menjadi gelombang yang mekanik di gendang telinga yang membentuk ketukan bagi tulang di belakang gendang telinga dan kemudian jadi menggerakkan cairan. Jadi dari gelombang suara berubah gelombang mekanik, berubah lagi menjadi gelombang-gelombang air gitu ya. Dan gelombang air ini kemudian menggerakkan bulu halus yang mengirimkan kemudian sinyal berubah menjadi gelombang listrik ke otak. Nah, di otak itu memang otak kita itu hubungan antar selnya adalah melalui cairan yang disebut neurotransmitter. Jadi otak kita bekerja secara cairan. Nah, cairannya tidak cairan sembarang, tapi cairan listrik. Untuk setiap gelombang yang ada pada cairan listrik yang ada di otak kita, itu menimbulkan frekuensi. Jadi otak kita itu penuh sebetulnya dengan gelombang frekuensi. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang udah pernah dengar browsing-browsing, ada gelombang alfa gitu ya, ada gelombang theta buat tidur. Nah, gelombang itu akan berada di otak kita tidak satu gelombang sama untuk semua, tapi sesuai dengan area otak kita yang sedang bekerja. Nah, pada waktu kita sedang mendengarkan suara, itu diawali dengan gelombang yang menerima dulu, menerima suara di area otak yang bertugas menampung bunyi, dan kemudian ada otak bagian lain yang menampung arti dari bunyi, ya. Kemudian ada gelombang otak yang akan memahami bunyi itu. Itu beda-beda. Nah, pada waktu kita mendengar suara, daerah penerima gelombangnya naik. Tapi kalau suaranya ini nggak ada maknanya, gelombang penerima makna itu rendah. Sementara kemudian gelombang yang akan merespon juga jadi rendah karena nggak ada maknanya gitu. Tapi bisa jadi gelombang yang menerima respon refleks naik karena dor kita belum tahu dornya itu datang dari mana, kita cuma kaget aja gitu. Jadi yang keluar adalah refleks. Jadi otak kita tuh punya gelombang yang beda-beda. Yang perlu kita perhatikan kalau dengar dari pembicaraan dan paparan di awal, tolong jaga pitch, jaga nada kita. Jangan kita main dengan nada tinggi. Itu akan menusuk bagi telinga karena gelombang udara yang masuk udah tinggi nadanya, gelombang mekaniknya jadi cepat, ya. Semua gelombangnya itu jadi semuanya serba tinggi naik. Otak ini jadi letih. Jadi buat orang dewasa yang bicara dengan melengking-lengking, pendengarnya tuh sebetulnya otaknya tuh capek, makan energi banyak, ya. Jangan heran kalau kita lagi ada di acara yang penuh dengan motivator, dengan musik yang kencang gitu ya, kalau kita ikutan ya acara leadership ya. Bapak Ibu, semangat, 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 ya gitu kan teriak ya, gitu. Terus kita lagi langsung kepengen minum pulang-pulangnya kok lapar ya. Ya, karena otak kita itu kerjanya dahsyat. Pada waktu kita dimotivasi, pada waktu kita mendengar suara yang ramai, pada waktu kita mendengar suara nada yang tinggi, ya. Jadi usahakanlah sebelum kita ikut dalam sarapan buat anak-anak itu makanya jadi penting, ya. Ikut sebuah event musik ke gereja misalnya gitu ya, ke acara keagamaan atau datang ke acara-acara motivator itu makan dulu ya supaya otaknya ada energi, pulangnya cepet makan lagi deh supaya otaknya di recovery. Kalau tadi ada yang aduh saya pas deket speaker nih gitu ya, rasanya kepalanya sampai pegel banget gitu, itu sebetulnya bener gitu ya. Jadi nutrisi, kecukupan nutrisi, cairan jangan lupa, dan tidur yang berkualitas. Bagaimana cara mengarahkan agar anak fokus dan tidak menyepelekan waktu? Beri contoh. Beri contoh. Jadikan itu kebiasaan bersama. Dan pendampingan. Jadi bukan cuma kita melakukan, tapi kita mengajak dan menemani dia melakukan, terutama di masa-masa awal. Berapa lama, saya nyambung sendiri aja pertanyaan ini. Berapa lama terjadi perubahannya? Setidak-tidaknya 3 bulan. Setidak-tidaknya 3 bulan. Makin kita terlambat, dikaliin aja berapa kali itu. Ya, membentuk kebiasaan itu setidak-tidaknya 3 bulan konsisten.
Apakah masih ada? Sudah. Oh, ada. Di bawah ada lagi. Anak tidak betah di rumah, selalu keluar rumah karena di rumah oma opa. Ya, iya ya. Ini dilema kehidupan zaman sekarang. Karena harus diakui bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Sehingga kedua orang tua memang harus bekerja untuk memperjuangkan bukan yang hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Itu selalu saya sadari kalau saya ketemu dengan sekolahan. Ya, jadi orang tua itu pejuang-pejuang yang dahsyat, dan anak-anak itu memang perlu kita buat proses adaptasi yang luar biasa supaya perkembangan dia tetap terjadi di suasana yang tidak mendukung. Kita tidak bisa paksakan diri kita mendukung anak kita 100%, tapi kita harus memperjuangkan adaptasinya. Jadi kalau anak tidak betah di rumah, keluar, bagaimana kalau kita coba bekerja sama dengan orang tua, murid, teman? Siapa yang di rumahnya punya orang yang bisa ada? Atau memang kita jadinya meninggalkan arisan kita, mengganti menjadi patungan dengan beberapa orang tua yang rumahnya berdekatan, supaya anaknya itu belajar secara kelompok dengan satu orang tutor. Jangan pakai guru les. Beda ya, beda harga juga. Tutor itu biasanya bisa mahasiswa. Mahasiswa yang tidak mendalami bidang studi, tapi menjadi pendamping belajar. Cuman saya sangat-sangat menganjurkan memang Bapak dan Ibu perlu dialog juga dengan si tutor ini, ya, supaya tahu gaya dia bahasa dia, gaya dia ngomong, kesukaan-kesukaannya tutor ini Ibu Bapak juga harus tahu, supaya jangan dia membawa kebiasaan yang bukan kebiasaan rumah kita pada anak-anak, gitu ya. Dan juga kita tidak mau mengundang orang asing dalam kehidupan anak yang tidak kita kenal, gitu. Jadi apalagi kalau ibu bapak ternyata berada dalam lingkungan perumahan yang sama dan ada gitu anggota di lingkungan perumahan itu yang bisa menjadi tutor, itu malah lebih menyenangkan lagi ya. Jadi bukan les tapi hanya pendamping belajar. Itu salah satu ide. Dan biasanya kemudian bisa juga dibarengi dengan buat sebuah karya. Jadi masa belajar terus kan capek? Oh enggak. Kita kan mau 17 Agustusan misalnya gitu. Maka 2-3 bulan sebelumnya kelompok ini jadinya sudah bikin karya, bahkan mereka bisa menampilkan entah dari seni, entah dari aktivitas olahraga gitu ya. Karena kelompok yang sehat dan memiliki interaksi yang baik. Tetap kita harus tidak hanya di lingkungan nyata, realistis, tapi di lingkungan digital juga predator itu ada. Jadi kita juga tetap harus waspada. Jadi bukan 100% memberikan waktu dan kehidupan anak kita kepada orang yang tidak kita kenal, tetapi tetap melakukan interaksi. Kalau udah gitu udah bukan triangulasi lagi, tapi udah menjadi segi 4 gitu ya. Karena ada pihak lain yang kita libatkan untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Ya. Makanan nutrisi yang baik untuk perkembangan otak. Oh ya, baik. Yang baik makanan dan nutrisi adalah lemak tak jenuh. Ya, jadi kita butuh lemak. Kita tetap butuh lemak. Dan lemak yang tidak jenuh adalah yang kalau ditaruh di kulkas itu nggak ngendel bahasanya gitu ya. Biasanya kalau dari buah paling gampang itu kelasnya seperti alpukat. Alpukat itu adalah buah yang padat gizi gitu ya. Dan punya lemak juga, tapi lemaknya lemak tidak jenuh. Lalu ikan dari laut dalam, ya ikan tongkol apa katanya itu yang laut dalam gitu ya. Buat orang Sulawesi lebih gampang nih mencarinya, ikan laut dalam. Itu penting. Lalu dari semua buah dan sayur, karena mikronutrien dan elektrolit adanya di semua buah dan sayur. Anak butuh karbohidrat itu untuk kalori cepat, energi cepat. Tapi sebetulnya untuk otaknya dia butuh yang datangnya dari mikronutrien elektrolit. Ya, sama lemak tak jenuh tadi, lalu protein. Nah, protein ini bisa dari aneka kacang-kacangan, kemudian bisa dari daging, ya,
memberikan anak cemilan rebus-rebusan itu juga menarik ya, ubi rebus, kacang rebus gitu. Itu akan membantu juga dianya untuk memiliki nutrisi buat otaknya. Lalu kalau sudah buah-buahan, sebetulnya cairan sepertiganya udah terpenuhi. Makanan yang ada kuah juga itu memenuhi cairan. Minuman itu tentu saja ya, jadi bisa dikasih jus, air putih, Makanya tadi nggak usah dibeli. air putih dengan madu itu juga membantu. Ya, anak yang bercerita ke orang tua di sekolah sangkut paut dengan masalah, padahal dia nggak ada kaitannya. Oh, itu dong ya kepo gitu ya. Oke, tergantung kita menanggapinya ya Bu ya. Kalau itu bukan masalahnya anak, maka kita bisa cut. Jadi setelah dengar ceritanya, ada aja ya. Oke, baiklah gitu. Tapi kita simpan cerita itu, nggak kita respon. Ya, untuk kita simpan jangka panjang, siapa tahu memang info itu berguna. Tapi kalau itu bukan berhubungan dengan anak kita dan tidak ada manfaat positifnya, nggak usah kita respon. Kita lanjutkan dengan bertanya. Pertanyaannya bisa menjadi pengalaman dia atau pendapat dia terhadap peristiwa tersebut. Kita juga bisa jadinya mengenal pola berpikir anak kita dari respon dia terhadap peristiwa lain yang dia lihat. Ya, jangan dimatikan kemampuan itu. Siapa tahu nanti dia menjadi seorang reporter terkenal, kan? Jadi kemampuannya sih nggak usah kita padamkan, tapi cara pengelolaannya yang kita kembangkan. Ya, ini 7 tahun nyela pembicaraan. Oke, dia lupa ceritanya. Bisa pertama dengan tips, kalau takut lupa, bikin dulu coretan gitu. Jadi sediain buat dia tuh kertas-kertas bekas kalender, bekas apa gitu, yang belakangnya masih polos untuk dia tulis kalau dia takut lupa. Ya, mungkin dia pernah ditegur karena dia lupa. Lalu mungkin juga karena dia mau presentasi, dia jadi gagap lupa. Dan akibatnya itu yang dia ingat, dan dia berusaha sebelum lupa jadinya cepat dicurahkan. Tapi kita bisa berikan kepada dia strategi, tips untuk tulis dulu. Ya, jadi dia selalu akan bekal buku kecil atau kertas-kertas bekas itu dikasih klip gitu dengan sebuah pena atau sebuah pen. Jadi dia selalu akan mencerita sebelum dia lupa. Ini malah bagus banget karena di banyak peran, menjadi dokter misalnya, menjadi angkatan bersenjata gitu ya. Kebiasaan mencatat kecil-kecil itu penting sekali. Jadi Ibu bisa lakukan itu karena alasan tidak sopan menyela itu memang betul. Jadi dia perlu belajar menahan dan melatih memorinya dia. Ya. Jika orang tua sedang belajar tidak menggunakan nada tinggi, tapi anak nggak respon jika tidak nada tinggi. Bukan nada tinggi Bu yang kita pakai, nada besar. Volume besar, maaf. Nadanya jangan tinggi, volumenya besar. Hei, volumenya besar untuk shocking, untuk mengejutkan, atau kita tepuk. Ya, kalau enggak kita panggil. Tol, boleh, tapi jangan tol. Nada tinggi itu jangan. Ya, jadi jangan nadanya tinggi, tapi besar boleh, volume besar boleh, supaya dia memperhatikan. Ya, anak yang selalu rebutan, merasa kakaknya saingan, kakak rasa adik saingan, itu dari pembiasaan, barang lagi ya. Artinya mereka tidak terbentuk pembiasaan sharing atau kolaborasi. Bisa jadi bukan karena orang tua, tapi karena orang lain. Jadi wajar, jangan suka merasa bersalah. Yang penting jadi orang tua tuh jangan pernah punya ada perasaan bersalah. Karena itu nanti muncul dalam ekspresi kita berinteraksi dengan anak. Yang membuat kita jadi melemahkan diri kita, anak jadi nggak respect. Anak tuh butuh idola. Idola mereka mestinya orang tua, karena apa? Karena dia respect sama orang tuanya. Boleh nggak minta maaf? Boleh, kalau betul-betul salah. Tapi kalau enggak, jangan ucapkan kata salah pada anak. Maaf ya, Mami bukan maksudnya begitu. Jangan ucapkan kata maaf pada anak. Anda tidak lagi melakukan kesalahan ya. Jadi interaksi kakak beradik juga penting untuk diperhatikan lagi bahwa mereka itu harus berkolaborasi. Dan dari hasil kolaborasi itu selalu ada output yang lebih baik. Itu yang perlu dilatihkan kepada mereka.
Kompetisi itu bagus sebagai motivasi, tetapi kompetisi yang berlebihan itu akan membangun perseteruan. Jadi sebaiknya kita tidak membiarkan kompetisi itu berkepanjangan, gitu ya. Contoh aja jadi juara. Apakah jadi juara akan terus-menerus? Enggak. Entah ada yang lebih baik atau waktunya kita habis, kita jadi tua. Tolong perlihatkan itu kepada anak-anak. Dan pada waktu kita menjadi tua, kalau kita ngotot terus pada waktu juara, mau juara, kita akan ngikut banyak orang. Saat kita sudah tidak waktunya lagi ikut dalam kompetisi, kita nggak punya teman. Itu keseimbangan yang mesti dijaga, ya. Udah pakai nada lembut, iya tapi nggak dilaksanakan ya, nggak fokus. Ditinggiin malah nangis. Ya, Bu, Bapak kelihatannya kondisi ini, anak ini perlu betul-betul waktu diberitahu, itu ditunggui sesaat. Ditunggui sesaat untuk dipastikan dikerjakan dulu. Waktu sudah dikerjakan, ditinggal tapi dengan sebuah statement, saya akan kembali untuk melihat hasilnya. Ubah-ubah ya, jangan pakai kalimat yang saya berikan tadi mentah-mentah. Tapi bisa, nanti mama balik udah ya. Ntar lagi papa telepon dulu, ntar papa balik ditemenin lagi. Jadi boleh diubah-ubah kalimatnya, tetapi tetap berikan waktu dia melakukannya sendiri. Kunciannya tuh maksudnya itu. Ditemenin dulu, habis itu dia mesti dedicated menyelesaikan, dan waktu kita kembali, kita merampungkan bersama, atau kita memberikan reward kepada dia. Ya, jadi tegur menegur ini challenging banget memang. Oke, anak ditegur karena buat gaduh, padahal ceritanya adalah dia bertatap-tatapan dengan teman jadi ketawa gitu. Guru mungkin sedang balik belakang dan tidak tahu peristiwa itu terjadinya gimana. Maka tugas guru adalah mengelola kelas. Karena waktu guru itu terbatas. Ya, tidak panjang. Ibu bayangkan, Bapak bayangkan, Ibu Bapak mesti memberikan materi kepada anak dan meyakinkan anak mengerti, tadi understanding, dan membuat anak bisa melakukan repetisi. Memorinya ada nyantol. Ya, itu mesti selesai dalam 45 menit. Pada lebih dari 10 anak. Ibu Bapak anaknya nggak 10 dong. Banyakan berapa? 3, 4 gitu kan. Jadi bayangkan guru harus membagi itu. Maka pengelolaan, manajemen kelas itu memang menjadi penting. Jadi kalau guru lalu mendengar ada suara saat dia menjelaskan, jika 3 anak tertawa, bisa jadi 6, 7, 8 anak lainnya yang lagi atensi pindah. Maka momen itu hilang. Guru harus repeat lagi, rewind lagi, ulang lagi. Itu kepotong loh. Akibatnya nanti di ujung akhir tahun ajaran, sebetulnya terdiskon, anak itu nggak dapat materi berapa banyak. Yang kecewa orang tua. Karena begitu anak naik kelas atau pindah ke jenjang berikutnya, dia nggak bisa. Sesuatu dia tidak bisa. Nggak bisa kita salahin guru kalau ternyata pengelolaan kelasnya memang ternyata guru bolak-balik mesti ngingetin. Maka tolong bantu juga mengingatkan anak. Bukan tidak boleh bercanda, boleh, tapi hitungannya ada. 5 detik. Tu, wa, ga, padma, stop. Ya, ada dong pasti yang lucu, ada dong pasti yang menarik. Bener lah, itu alamiah, itu natural gitu ya. Tapi timingnya, kelola waktu itu wajib. Itu wajib. Itu saya selalu mengingatkan untuk dilatih sejak TK. Ya, jadi sama temen nih, tadi lihat-lihatan, terus geli, ketawa, tua, gapat, sadar sendiri, stop, kembali perhatikan kelas. Apalagi kalau teman lain udah ikutan ketawa, nanti. Udah, kembali ke kelas. Jadi kalau bisa kelola diri sendiri, maka bobot materi pembelajaran itu akan bisa diberikan 100%. Kalau enggak, itu akan ke diskon-diskon loh. Ya, jadi ajak anak kita supaya dia juga satu tuh, sabar, tunda, tunggu.
Sabar tunda tunggu termasuk kegembiraan. Euforia itu juga nggak bagus loh untuk dibiarkan berlebih-lebihan. Karena seeking for euphoria, mencari kegembiraan yang terus-menerus, itu hati-hati. Itu jadi makanannya penjual narkoba. Jadi tolong hati-hati ya. Anak yang terlalu ingin gembira juga kita mesti hati-hati. Tapi kalau cuma ketawa sebentar, nggak apa-apa. Cuman ingat time management ya, 5 detik, stop. Ingin bertanya TPI. Tapi, Oh, tetapi, tapi setelah saya baca semua pertanyaan yang masuk dari orang tua siswa udah terwakili. Oke, baiklah. Semoga bisa menarik. Baik, terima kasih Bu. iya, baiklah. Mungkin bukan pertanyaan, tapi statement Ibu Dona Sihombing ini juga adalah pernyataan kita semua ya, Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin juga jadi mengakhiri jumpa kita hari ini. 2 jam rasanya menjadi singkat karena ini adalah topik yang sangat aktual buat kita. Saya juga yakin bahwa ini adalah topik yang sangat bermakna yang akan menolong kita sebagai pendidik, orang tua juga sebagai pendidik juga untuk membawa anak-anak kita akan lebih bergerak dengan konsep yang benar tentunya ya. Nah, terima kasih sekali Bu Anda Gracia. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Luar biasa. Wow. Semoga bisa Terima jumpa di kasih. sekolah pada satu kesempatan ya Bapak Ibu ya. Nggak Iya, one day online. kita akan tatap muka ya Bu ya, langsung hadir. Bisa mungkin waktunya bisa diperpanjang dan biasanya kalau ketemu tuh lebih Seru. chemistry-nya lebih dapat. Oke, Baik, baik. terima Ya, kasih terima sekali. kasih dari saya buat semua. Salam sukses, orang tua hebat. Berjuang terus supaya anak kita menjadi anak dengan karakter yang utama, tangguh. Itu dulu. Oke, terima kasih. Tapi kami masih perlu closing statement dari Bu Anda Gracia nih untuk di penghujung sekali acara ini. Boleh, silakan Bu Anda. Ya, berbicara, mendengar, dan menyimak memang membutuhkan keterampilan. Dan keterampilan tidak pernah datang secara instan, melainkan hasil dari pelatihan berkelanjutan. Jadi jangan pernah kita merasa kita sudah sanggup, terampil, pandai untuk berbicara, mendengar, dan menyimak. Selalu berinteraksi dengan anak, jadilah orang tua yang sanggup, fleksibel, tapi punya respect dari anak-anak, sehingga mereka selalu akan kembali pulang kepada kita, orang tuanya, dalam setiap perjalanan kehidupan dia. Sukses buat semua. Terima kasih buat guru-guru hebat yang sudah memberikan semua pembelajaran bagi generasi yang lebih baik. Shalom, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati Bu Anda Gracia. Pelayanannya diberkati Tuhan, terus menjadi berkat buat banyak orang tua dan anak-anak tentunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Kami sangat menghargai Bapak Ibu tetap stay untuk menerima pengajaran hari ini. Kami percaya ini jadi berkat buat kita semua, tidak ada yang sia-sia ya. Buat saya ini sangat memberkati, saya percaya juga jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, jika ada salah kata dari saya sebagai host dan para kita semua, hendaklah kita saling memaafkan dan mengampuni. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan menutup acara kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan kembali ke aktivitas kita masing-masing, akan ditutup doa oleh wakil komite kita, Ibu dari Gafrila. Silakan, Ibu. Shalom Mi, shalom Mama Papa, shalom Bu Ana. Terima kasih banyak untuk Shalom. paparannya. Luar biasa sekali memberkati kami semua. Sebelum kita akhiri, kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk meeting kami hari ini. Terima kasih untuk paparan yang begitu luar biasa yang kami terima Tuhan. Biar kami lebih lagi Tuhan bisa mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Biar kami lebih lagi Tuhan mendidik mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih.
Beri kami sebagai orang tua hikmat, otoritas, kewibawaan, kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami lebih baik lagi. Mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang menjadi teladan, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga tolong kami sebagai orang tua untuk kami lebih lagi memiliki kesabaran Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengasihi mereka Tuhan. Memberikan, menasihati mereka dengan kata-kata yang lembut Bapak. Bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang keras Tuhan. Tapi lebih lagi Tuhan, menasihati mereka dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati Ibu Ana lebih lagi Bapak. Pakai hambamu ini lebih lagi untuk menjadi berkat buat banyak orang Bapak. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaan, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Juga berkati setiap guru-guru eklesia Tuhan. Biar guru-guru eklesia semakin lebih lagi Tuhan, menjadi teladan Tuhan, menjadi guru yang hebat untuk anak-anak kami Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami kembali Bapak. Kami mau meninggalkan room ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi kami, Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mama Terima Gafrila. kasih semua. Mungkin kita mau foto bersama dulu sebelum kita mengakhiri, kita abadikan momen ini ya. Kami minta kepada Bapak Ibu semuanya boleh open cam-nya, tunjukkan wajah antusias dan senyum terbaiknya. Ya, nanti kita akan posting ini di grup masing-masing ya untuk bisa disebarluaskan kembali menjadi berkat. Oke, silakan kepada Mr. Adria. Slide yang pertama. Silakan. Ya. Slide yang kedua. Bapak Ibu ditahan dulu senyumnya ya. Kita nggak tahu kita di slide mana nih. Slide yang ketiga. Slide terakhir yang keempat. Oke. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lift Bapak Ibu? Tuhan Atau memberkati. mau Terima kasih semua para Iya. orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Terima Tuhan kasih. memberkati Bapak kasih, Gideon. Terima kasih Ibu Ana Terima semuanya. kasih dan Bu semuanya. Hana. Tuhan Ya. Tuhan memberkati berkati. selalu. Yesus Selamat memberkati. selamat Shalom. weekend juga bersama dengan keluarga. Baik, izin live. Ya, terima kasih Mama Elhanan. Thank you. Selamat berpuasa ya, Bu. Sudah pergi sepertinya. Ya. Ya, terima kasih semua orang tua. Opung, thank you. Ya. Iya. Oke, Bapak Ibu yang kita sudah selesai, sudah boleh meninggalkan room ini. Iya. Thank you Mama Grace, Mama Kevin, dan Tristan. God bless you. Mungkin Mr. Adria bisa bantu log out untuk beberapa orang tuh mungkin udah lama nggak pakai Zoom ya. Bisa jadi sudah lupa how to Sudah, sudah. log out. Iya, sudah selesai sebenarnya. Ya, dah. Baiklah. Semua yang kita 15, 17. Oke.
Oke, dari saya dulu. Terima kasih untuk semua guru-guru. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih guru-guru semuanya. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah kita pagi hari ini bekerja sama dengan baik. Thank you, Mr. Adria. Ya, eh, itu aja dari saya ya untuk kita guru-guru. Tadi sudah dicatat ya. Untuk orang tua tugasnya apa, untuk guru-guru tadi